Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh yang panas ya? Hari ini panas ya? Sangat Tapi panas. semuanya tetap semangat ya? Semangat kita belajar. Oke, anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sehat? Apa kabar? Baik. Kabarnya apa? Baik. Oke. Kalau begitu mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini dapat diberikan petunjuk, kekuatan ketika kita memahami, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin salah satu orang yang memimpin doa? Boleh? Abi, Pak. Boleh satu orang? Oke. Coba langsung ya. Boleh, kita. Silakan kita. Kita aja teman. Kami ini juga bisa. Ya, boleh. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Oke anak-anak sekalian, kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Berapa yang hadir hari ini? Jumlah semuanya berapa? Kelas 14, kelas 10, berapa semua? Enggak, semuanya berapa? 19 semuanya. Ya, semuanya 19 karena ini kita pakai shift ya. Pakai shift sehingga yang hadir hanya sekian orang saja. Oke. Sekarang kita absen dulu ya. Nanti dijawab kalau yang tidak hadir, kalau yang sakit nanti ada bukti dengan suratnya ya. Oke, Fadil hadir Pak. Hadir. Dian Hadir, Pak. Iqbal hadir Pak. Iqbal kemana yang hadir? Hadir. Oke, Iqbal. Siapa lagi? Gita Hadir, Pak. Ibrahim Ada Pak. Asraf Ada Pak. Sarah hadir. Putri Hadir, hadir. Pak. Intan Hadir. Siap hadir. siapa namanya? Lilith. Oh, Lilith. Oh, Lilith. Saking cantiknya lupa Pak ya? Lilith ya? Oke. Ada belum? Siapa namanya? Aris. Oh, Aris. Oh, Arislan ya. Hadir ya? Hadir berapa orang? Kita 4, 9, orang. oh, sekian orang ya. Oke. Boleh. Absen sudah. Apa materi kita hari ini? Syariat Islam. Oh, materi kita tentang pakaian memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Asmaul Husna. Nah, menutup aurat itu adalah salah satu perintah. Perintah itu diperintahkan oleh siapa? Allah. Dan di dalam Asmaul Husna ada satu kalimat, ada satu nama Asmaul Husna yang menyebut bahwa Allah itu Maha Menjaga. Diskusi tentang cara berpakaian secara Islami. Kelompok ini saya berikan diskusi bukan alasan berpakaian secara syariat Islam. Sedangkan kelompok ini tujuan berpakaian secara Islam. Mana? Coba buka. Mana tujuannya? Nah, oke. Nah, ini diskusi kelompok. Selain daripada pertama tadi, ingat dulu, perhatikan dulu sini. Selain dari amati bersama tadi tentang gambar tadi, hasilnya ditulis nanti disampaikan di depan. Terus yang kelompok soalan berikut adalah masing-masing punya pertanyaan di situ atau punya materi, yaitu di sini tentang tujuan apa saja. Boleh di dalam buku, diskusi hasil dalam buku, ataupun bisa saja dari luar menambah daripada apa yang sudah dalam buku. Begitu juga sebaliknya. Cara berpakaian seperti apa? Nah, dari pengamatan kamu entah digambar di luar sana, kamu lihat orang berpakai pakaian seperti apa, baik di tengah masyarakat, di sekolah, dan di mana hasilnya dituangkan di dalam kertas atau lembar kerja kalian. Tulis, jangan lupa pertama di atas nama kelompok dan anggota.
dulu, oke? Karena ini nanti kita share ini, nih, kita share. Nanti ini dijadikan nilai ya, semua nilai ini, dinilai semua. Nilainya ada dua, pertama nilai perorangan. Ada nilai perorangan. Nilai perorangan seperti apa? Respon dia dalam kelompok seperti apa? Kedua nilai kelompok, kerjasama mereka seperti apa? Oke? Sip. 15 menit diskusi tentang materi masing-masing tersebut. Oke? Nah, yang tidak ngerti, setiap kelompok silakan bertanya. Oke, sambilan. Ingat nama kelompok, ketua, sekretaris. Jadi ingat, perjanjian bersama 15 menit sudah selesai. Ya, kalau sudah diputuskan sekretaris, jangan lagi ini belajar. Tulis nama, ya. Nama kelompok apa, namanya siapa, ketua siapa, sekretaris siapa, terus anggotanya siapa. Materinya apa di atas, tulis materinya, materi diskusinya. Ya, ingat hasil pengamatan. Ya, mencari tahu persoalan yang ada di luar sana, itu yang kalian bahas bersama. Oke, bisa paham? Paham. Jadi kaitkan materi itu dengan kehidupan di lingkungan kita masing-masing. Oke, bisa, sudah pas ya waktunya? Sudah. Oke, sudah, siap. Oke, sekarang kita minta dulu, saya minta satu persatu dulu. Dari kelompok pertama, coba berikan hasil, paparkan hasil pengamatan mengenai model-model pakaian atau model gambar-gambar yang ada di poster kamu lihat tadi sesuai dengan materi. Coba sebutkan namanya. Berdiri, boleh berdiri. Ya. Sampaikan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perhatikan dicatat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok dicatat, apa yang menjadi sanggahan dicatat. Setiap kelompok wajib mempunyai sanggahan atau pasti punya problem, dicatat itu. Nanti ditanyakan dalam kelompok nanti. Oke. Perkenalkan, nama saya Fardil dan di sini saya selaku ketua kelompok Mawar yang akan memaparkan hasil diskusi mengenai pengamatan. Jadi kita ketahui bersama, kalau perhatikan dari gambar bahwa cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tapi untuk yang pertama, bagian perempuan itu model bajunya itu tidak dia tidak membentuk postur tubuh atau lekuk tubuhnya. Jadi ini sedikit kelonggaran. Nah, sedangkan untuk laki-lakinya itu dia menggunakan baju koko, itu bisa koko tangan panjang maupun lengan pendek, beserta dengan celana panjang yaitu biasanya bisa sampai di bawah lutut dan sampai di bawah kaki mata. Nah, jadi di sini dari gambar tersebut bahwa hubungan antara dengan materi kami yaitu bagaimana kita cara berpakaian menurut syariat Islam. Perhatikan paparan itu. Nah, jadi di sini berarti mengenai dengan cara-cara berpakaian secara Islam ini maksudnya apa, teman-teman? Jadi maksudnya di sini berpakaian secara menurut Islam ini artinya dia akan menutup bagian-bagian yang tertentu. Itu termaksud bagian aurat, di mana aurat itu merupakan aib yang harus kita tutupi. Sehingga ia berpakaian seperti gambar yang kita amati di sini, di mana aurat batas perempuan itu ditutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki sesuai dengan gambar tersebut yaitu batasnya di bagian di bawah dada dan bagian lutut kaki. Terima kasih, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengamatan gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ini Pak. Kita Kelompok tiga, kamu kelompok dua. Kami Kelompok satu, Pak. Kelompok satu ini. Ini kelompok satu. ya Pak. Oke. Oh, berarti lempar balik ya? Oke, siap. Siap dengan pertanyaannya? Pertanyaan ditulis. Jadi pertanyaan saya Pertanyaan tadi ditulis, pertanyaan tadi tuh yang tadi tuh. Terima pertanyaan. jadi tentang model-model pakaian Islam ini, Pak. Jadi apakah Anda mengatakan tadi bahwasanya
cara model-model pakaian Islami seperti pada gambar bisa di Di samping atau di atas atau di atas. atau diamati tadi ya. Iya, Pak. Oke, terus Jadi pertanyaannya apabila apa ini seorang wanita atau perempuan atau memakai baju pada gambar di samping ini ketat Pak, apakah itu merupakan termasuk pakaian Islam atau gimana? Oke, kelompok satu tadi. Saya Boleh pertanyaannya ini. Pertanyaan tadi apa pertanyaan tadi? Iwan Cerong. Oke, kelompok dua perhatikan jawabannya. Apa pertanyaan kalian tadi? Seorang wanita jika memakai Itu ada pakaian di secara mereka. ketat, Mereka. panjang tapi ketat, kategori apakah termasuk cara berpakaian secara Islam? Itu kan punya pertanyaan tadi kan? Iya, Pak. Sekarang konsentrasi dan dengar jawaban dari kelompok yang mau menjawab. Oke, silakan. Cara berpakaian panjang tapi ketat itu cara berpakaian yang dilarang dalam Islam. Pasalnya, jenis pakaian tersebut dikhawatirkan akan dapat menggoda syahwat kaum pria. Selain itu, jenis-jenis tersebut masih belum sempurna dalam menutup aurat kaum perempuan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kaum perempuan untuk menggunakan pakaian yang longgar dan tentunya dengan bahan yang tidak tipis. Kelompok dua. Pertanyaannya apa? Coba diulangi pertanyaan. Bagaimana tata cara berpakaian secara Islam? Iya, bagaimana tata cara berpakaian secara Islam itu sebenarnya cocok itu pertanyaan itu diarahkan ke kelompok satu. Tapi alhamdulillah dia mengerti seperti itu tadi. Kita salah satunya ini bagus, beliau bagus. Kenapa? Materinya orang lain tapi dia ikut. Ini harapan seperti itu. Walaupun materi ini didiskusi oleh teman kelompok lain, tapi kita memahami sehingga waktu pertanyaan kita bisa sama-sama menjawab. Oke, Lilis silakan. Ada berpakaian menurut Islam. 1. Menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. 2. Tidak menampakkan tubuh. 3. Pakaian tidak ketat. 4. Oke. Tidak menimbulkan perasaan riak. 5. Lelaki dan wanita berbeda. 6. Larangan pakai sutra. 7. Memanjangkan pakaian. 8. Memilih warna sesuai. Oke. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi pertanyaannya tadi apa? Diulang lagi. Tata cara berpakaian. Bagaimana cara berpakaian? Nah, ya. Jadi sudah kurang lebih gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira hari ini kamu sudah praktekkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Materinya baru belajar tapi praktek sudah duluan ya? Sudah, Pak. Karena sudah ada apa? Niat. Suatu tradisi kebiasaan. Nah, hari ini tradisi dan kebiasaan ini kita upayakan sesuai dengan syariat. Iya. Kenapa demikian? Karena tradisi kita sudah kita pakai. Tapi contoh kita pakai model tradisi hari ini, jilbabnya dimuter sini, muter sana, guling sini, guling sana. Nah, gitu kan? Benar tidak? Benar. Nah, ada yang pakai tapi bajunya seperti dikatakan tadi. Kenapa dia bertanya? Karena memang di situ. Di luar sana kita banyak lihat pakai baju panjang tapi transparan, baik transparan bentuknya atau transparan daripada cara kita melihatnya, tembus pandang atau transparan dengan lekuk tubuh. Yang hari ini materi inilah yang melengkapi kita. Bagaimana pakaian ini kita sesuaikan dengan cara syariat Islam. Bahwa model-model pakaian sudah dijelaskan tadi bahwa bentuknya adalah lebih longgar daripada tubuh seorang wanita. Begitu laki-laki auratnya dari dada sampai dari pusat sampai di lutut. Nah, prakteknya di bawah dada, di bawah lutut. Oke? Nah, wanita adalah tidak transparan, tidak membentuk daripada lekuk tubuhnya. Oke? Terus apa alasannya? Apa alasan bahwa ada dasar Al-Quran dan hadis? Itu semua sudah ada di dalam buku. Silahkan nanti kita buka, ada di Al-Quran ayat sekian dan hadis dan juga bisa saja kita mencari tahu di berbagai informasi. Terus apa tujuannya? Nah, Intan kelompokmu di mana? Apa tujuannya? Tujuan adalah menghindari daripada maksiat. Tujuan pertama yang sangat besar adalah mentaati perintah. Karena memakai pakaian untuk aurat salah satu ibadah. Ya. Terus yang berikutnya adalah menghindari fitnah, menghindari maksiat, menghindari katakan pelecehan seksual dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana yang kita sama-sama eksplorasikan bersama tadi.
Oke, untuk memahami materi ini lebih bagus dan lebih baik lagi, kita ada nanti pertemuan kedua, kelanjutannya, ya. Ada manfaatnya apa, nah, gitu. Ada risikonya apa kalau orang yang tidak mau pakai. Ada semua apa hukumnya sebenarnya. Nanti kita pertemuan pada metode materi di pertemuan kita berikutnya. Untuk itu anak sekalian, untuk menambah wawasan berpikir dan bertindak kalian, Pak harap pembelajaran bukan sampai hari ini saja, tapi setelah dari pembelajaran ini, sikapilah di lingkungan masing-masing di masyarakat, baik dengan membaca, melihat, mendengar, atau menyaksikan langsung tentang bagaimana etika berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bisa paham? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ingat kumpul tugas masing-masing. Dan mungkin ada pertanyaan? Yakin ini mungkin ada pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, pas. Pas itu maksudnya gimana? Pas bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah apalagi satu bisa dipelajari juga. praktekkan. Bisa ya dipraktekkan? Ya. Oke. Sekian, kita tutup ya. Mari untuk menyempurnakan kegiatan kita pada hari ini, maka mari kita tutup dengan doa. Insya Allah doa ini Pak pimpin ya. Oke. Rapikan buku dulu. Rapikan buku semua. Ya, konsentrasi rapikan buku sudah. Siap. Duduk sopan. Ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kepahaman sehingga kita bisa mengevaluasi diri dengan mempraktekkan kehidupan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Duduk sopan. Mari kita doa. Ya, kita doa kafaratul majelis agar diri kita tidak dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.